Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya. Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya. Dan di tengah perayaan ulang tahunnya yang sendu karena menjadi tahanan BNN, nyatanya masih banyak teka-teki yang misterius di seputar kasus Raffi Ahmad. Semua tiba-tiba muncul dan bergulir bersama makin panjangnya kasus dugaan narkoba host dahsyat Raffi Ahmad. Salah satunya adalah misteri ucapan Raffi yang ditirukan oleh Hotma Sitompul saat Raffi menolak kehadiran Yuni Syara datang ke BNN Jumat kemarin. Kala itu Hotma berkata menirukan Raffi, yakni, "Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya." Apa maksud Raffi mengatakan hal itu? Lantas apa komentar pihak Yuni Syara terkait ucapan Raffi? Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya. Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya. Saya tidak bicara soal jebak-menjebak nih, jangan ditambah-tambah. Pokoknya pesannya saya tidak mau bertemu sama Yuni. Kenapa? Sampaikan sama dia tahu apa yang telah dia perbuat untuk saya, kata Raffi. Kalaupun memang misalnya ada pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, Yuni sudah tahu apa yang dia lakukan, kan begitu kira-kira intinya. Ini kan nggak harus selalu berkonotasi negatif. Loh, sekarang tanya dong kembali kepada orang yang memberikan statement. Itu dalam konteks konotasi negatif atau dalam konteks konotasi yang wajar, datar, hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan. Karena yang mengetahui apakah itu konotasi negatif kan sebenarnya adalah orang yang bersangkutan sendiri. Siapapun orang nggak mengerti. Jadi gini ya, cinta dan benci, Cela. Cinta dan benci itu cuma segaris tipis. Tadi baru saya ngomongin sama teman-teman saya di sini. Ya itu kan tadinya dia merasa sayang, ya kan, sayang. Mungkin dia dikecewakan, putus, oke, fine gitu kan. Nah yang dikhawatirkan sama kita takut ada intervensi dari luar yang ngojok-ngojok lah istilahnya ya, yang mempengaruhi Raffi untuk jadi benci gitu, memberikan satu masukan-masukan negatif yang akhirnya dia di dalam pikirannya dia bahwa sebenarnya yang ngadu lah atau yang lapor lah dan sebagainya itu dia gitu kan, ini gitu. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Yuni Syara mengaku tak mengerti apa yang dimaksud perkataan Raffi tentang Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya. Apalagi yang berkata bukan dari orangnya langsung, melainkan ditirukan lewat pengacara. Semua tak akan bisa mengerti ucapan itu. Namun yang juga menjadi pertanyaan, kecewakah Yuni Syara ditolak menjenguk oleh Raffi? Tapi mengapa kuasa hukum Yuni malah mengaku karena alasan bukan jam besuk BNN, jadi Yuni tak bisa bertemu Raffi? Ya, saya menepati janji saya. Setelah pulang umroh, saya akan melihat Raffi. Dan saya tepati janji saya. Semalam saya pulang dari umroh, saya datang ke BNN pada siang hari ini. Oke. Itu ngomong loh. Bunda, makasih ya Bun. Bukan soal izin tidak izin, Raffi berkeberatan untuk ketemu. Karena kalau mengenai masalah apakah ada penolakan, apakah ada ini karena yang menyampaikannya itu bukan orang yang bersangkutan, kita kan juga tidak tahu apakah memang seperti itu adanya atau karena ada hal-hal yang lain, karena nggak ada reaksi apa-apa. Jadi artinya kan jadi gini dia intinya. Kita harus melihatnya bahwa kalau misalnya kita datang berkunjung, apalagi kita sadar itu bukan jam besuk yang seharusnya, kemungkinannya kan artinya kita boleh diizinkan oleh pihak BNN, oleh pihak penyidik, atau tidak dibolehkan. Itu kan suatu hal yang sudah lumrah, ya. Jangan diperbesar dan nggak perlu juga kita harus menunjukkan sikap marah dan kecewa. Lalu jika alasan bukan jam besuk menjadi penyebab gagalnya Yuni bertemu Raffi, akankah Yuni datang menjenguk lagi? Di mana Yuni Syara saat ini? Kita lihatlah apakah memang ada jadwal yang longgar, kesibukan yang tidak terlalu sibuk, ya. Kita akan lihat aja. Ini kan artinya kan terserah
terserah ininya, nggak ada siapapun yang bisa memaksa dia harus datang lagi atau tidak datang lagi, itu adalah keputusan bebasnya dia. Dia lagi, kalau nggak salah sekarang lagi di mana nih? Luar kota dia kalau sekarang. Tapi saya kurang tahu juga di mana. Selain misteri ucapan Raffi, Yuni tahu apa yang telah dia perbuat terhadap saya. Ada pula misteri lainnya jika mendengar pernyataan Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, ia sempat mendengarkan curahan hati ibunda Raffi bahwa ada orang yang sakit hati yang kemudian ingin mencelakai Raffi. Menurut Hotman, orang yang sakit hati tentu saja yang dekat dengan Raffi. Lalu siapakah orang itu? Benarkah apa yang diucapkan Hotman Paris? Tapi memang di balik kasus ini ada kekuatan yang maha dahsyat yang ibunya sendiri curhat ke saya sejak Oktober, November, Desember mereka sudah merasa bakal ada penggerebekan. Ibunya curhat ke saya, ya sudah tahu ada oknum tertentu di belakang. Akan tetapi waktu itu ibunya Raffi masih bisa menjaga anaknya sehingga Oktober, November itu, Desember dia selalu ingatkan hati-hati gitu loh. Hati-hati, lagi ada yang memantau kamu. Ada orang yang sakit hati sama kamu. Oke? Dia memakai kekuatan yang besar. Ternyata Januari mungkin karena habis libur tahun baru kelupaan. Dikiranya sudah aman, ternyata itu tadi orang yang sakit hati masih aja beroperasi gitu loh. Mengenai siapa di belakang saya tidak bisa komentar, walaupun namanya sudah dikasih ibunya Raffi ke saya, tapi secara hukum maupun secara kode etik saya tidak boleh ngomong. Tapi saya percaya apa yang diucapkan ibunya Raffi itu benar, karena ibunya Raffi itu cerita ke saya sesuai keluhan dari anaknya. Kalau nggak cukup dekat nggak mungkin sakit hati dong, ya kan? Kalau kayak misalnya saya sama Mbak. Misteri dan teka-teki lainnya di sekitar kasus Raffi sesungguhnya memang sudah mulai berhembus sejak awal Raffi Ahmad ditangkap petugas BNN. Orang yang pertama menghembuskan adalah pengacara Farhad Abbas yang kala itu habis menjenguk Raffi di BNN. Apalagi kalau bukan misteri inisial W yang berada di balik tertangkapnya Raffi. Dan hingga kini, semua misteri itu memang belum pernah terjawab. Kan ini kan ada inisial W ya, saya nggak ngerti itu nama siapa. Tapi semua menunjukkan kepada Yuni Sara. Seandainya Yuni Sara bukan sebagai orang yang melaporkan menjebak, Yuni harus datang ketemu Raffi Ahmad. Kemudian dia bersumpah bahwa sama sekali tidak ada niat jahat dia terhadap Raffi. Nah, baru itu namanya mantan pacar yang baik. Tapi apabila tidak dilakukan itu, orang akan mencurigainya gini gara-gara Yuni Sara cemburu dengan Wanda Hamidah gitu. Yang ngomong tentang Yuni Sara bukan Raffi, tapi adalah penyidiknya kepada saya. Kalau Farhad berani mengatakan begitu berarti ada data bagi dia. Saya menyikapinya, ya sudahlah, ini mungkin semua kembali lagi, ini semua cobaan, hal yang terjadi memang seperti itu. Kalau memang rumor-rumor seperti itu, saya tidak mau seuzon dan saya tidak mau negatif. Yang saya pikirkan hanya kejadiannya memang seperti ini, ya sudahlah, kita hadapi aja. Banyak misteri di seputar kasus Raffi. Lalu adakah semua saling terkait? Entahlah. Namun teka-teki itu juga terjadi ketika tiba-tiba saja Raffi mengganti Rahmat Harahap yang selama ini menjadi kuasa hukumnya. Dan di tengah ulang tahun Raffi yang ke-26, Rahmat akhirnya muncul. Lalu apa sesungguhnya alasan dirinya dipecat sebagai pengacara Raffi? Benarkah karena pihak keluarga Raffi kecewa dengan kinerjanya? Benarkah orang tua Raffi sudah mengeluarkan banyak biaya? Di tengah perayaan ulang tahun Raffi Ahmad, serta pasca dipecat sebagai pengacara, Rahmat Harahap akhirnya angkat bicara. Lalu apa yang membuat Rahmat akhirnya diputus kontraknya sebagai kuasa hukum Raffi? Mungkinkah karena Raffi kecewa dengan kinerja Rahmat? Benarkah Raffi sudah mengeluarkan biaya banyak untuk kasusnya ini?